dari amin wa tibi rahimahullahu ta'ala wa alaman nafa'amilom bedaraini amin nafa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 224 gitu ya, gitu kalau sama kita ya, berbaris dari bawah tuh. Fa'in kulta fala buddha an atalazzaza bil asli indal ju'i. Ya, fa'lam anna zalika la yaduruka idza lam yakun qasduka atalazza. Fa'inna zaribal ma'il barida qad yastaridu syarrabu wa yarji'u hasiluhu ila zawali alamil atasi wa man yaqli hajatahu faqad yastaridu bidzalika walakin la yakunu dzalika maqsudan indahu wa matluban bil qasdi fala yakunul qalbu munsarifan ilaihi fal insanu qad yastarihu fi qiyamil laili binasibil ashari wa sautil atyari walakin idza lam yaqsud talaba mauli'in li hadhil istirahati fama yusibuhu min zalika bi ghairi qasdin la yadurruhu walaqad kana fil khaifina man talaba mauli'an la yusibuhu fihi nasimul ashari kifatan minal istirahati bihi wa unsil qalbi ma'ahu yakunu bihi unsun bid dunya wa nuqsanun bil unsi billahi biqadri wuqu'il unsi bi ghairillah walidzalika kana Daud at-Ta'i lahu jubun maksubun bihi ma'uhu fakana la yarfa'uhu minasyamsi wa yasrabul ma'al har wa yaqulu man wajada lazzatal ma'il barida syaqqa alaihi mufaraqatud dunya wa hadhihi muhawidul muhtadina wal hasmu bi jami'i zalika al ihtiyatu fa innahu wa in kana syafan pamuddatuhu qaribatun wal ihtimamu muddatun yasiratun bitana'umi ala ta'idi la yaskulu ala ahlil ma'rifati al-qahirina li anfusihim bisiyasati syar'i al-muqtasimina bihilwatil yakin fi ma'rifatil mudadi allati baina dunya wa din radiyallahu ta'ala anhum. Yang lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah ya zuhud nih ya, zuhudnya orang-orang ya terdahulu nih, para salafus saleh dan para ya ambiya ya, zuhudnya mereka. Nah kemudian ya dari kalangan ya dia zuhud ini apakah ya nggak boleh tuh ya kita apa tuh ya menggunakan ya sesuatu daripada daripada dunia ini untuk kepentingan, untuk keperluan diri kita gitu. Nah di sini ya Imam Ghazali kemarin tuh bilang gitu ya yang bagi takuna fisya nanti badan nikah najuk, kata Imam Ghazali wajib tuh kamu jaga diri kamu tuh dari lapar haus yang bisa membawa ya kematian tuh ya atau kebinasaan diri, yaitu dengan makan dan minum ya, karena dengan kita makan dan minum itu nggak kuat daripada bilangan-bilangan orang yang zuhud, karena itu penting gitu ya, karena kita nggak bisa tuh dalam melaksanakan ya sesuatu ibadat ya yang sempurna, yang ya semaksimal kalau nggak dibantu badan kita ini ya untuk ya ya kesenangan itu atau untuk apa tuh ya untuk keperluan dia diri kita tuh ya makan minum gitu. Nah jadi kata Imam Ghazali itu nggak keluar daripada ya batas zuhud katanya gitu ya, karena kita perlu ya dalam itu dengan dibandingin kemarin ya, yaitu Imam Ghazali seperti kita bawa kendaraan gitu ya, bawa dia mau pergi haji gitu kan. Nah kemudian ya kendaraan kita itu ya kayak dulu kan onta kita kasih makan,
berarti nggak keluar dari niat kita itu pertama adalah haji. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Kita kan mau melaksanakan haji. Nah tapi kendaraan yang kita bawa itu harus kita kasih makan, ya, kasih minum, ya, istirahat. Nah begitu juga ya niat kita ini untuk syukur ya kepada Allah, ya, untuk sibuk menghabiskan waktu kepada Allah itu perlu, ya, artinya ya wasilah, ya, yaitu badan kita. Nah kalau badan kita nggak kasih makan, nggak minum, nah itu nggak bakal ya bisa katanya ya untuk sampai kita untuk ya syukur sibuk ya kepada Allah gitu ya. Nah ya coba kita pikirin aja dah, ya kok kita duduk dari pagi sampai sore kagak makan gimana tuh? Ya, nggak makan, nggak minum, ya, sanggup nggak kita? Ya, nah ini perlu tuh, ya, supaya kita bisa habisin waktu kita tuh untuk ibadah pada Allah, ya perlu badan kita kasih, ya, makan, ngasih minum, gitu, ya. Itu berarti makan dan minum kita itu nggak keluar daripada batas-batas kesubuhan, gitu, ya, nggak termasuk waktu tuh, ya, makan, minum, kan gitu. Nah, tapi dia kan duduk ya baca Quran, dia zikir, dia apa. Nah kalau nggak dikasih seperti itu ya nggak bakal kuat katanya. Sama bandingannya dengan kendaraan tuh ya, Imam Ghazali itu bilang gitu. Nah kalau lanjutannya nih gini, Pain Kurta, kalau kamu bilang, kamu tanya saya nih kata Imam Ghazali, para Buddha an atalat zaza bil akli indah ju'i. Imam Ghazali gimana? Ya boleh nggak? Ya gitu, saya ini ya talazuz, artinya bersenang-senang ya ketika makan ya dalam keadaan lapar. Jadi kalau kita lapar kita makan dah ya yang enak gitu, talazuz gitu. Gimana tuh keluar nggak daripada batas batas zuhud. Itu orang zuhud nggak dimakan tuh ya dilapar makan dah ya pakai rendang, pakai sate kan gitu. Nah kan gitu kan ya kan enak tuh ya talazuz enak gimana tuh ya orang zuhud apa enggak gitu ya nyanyi ya jawabnya apa enggak zuhud yang gitu ya makannya aja enak. Nah itu nah dia tanya tuh mau itu ketika kita lapar. Nah ya kita makan dah yang enak-enak. Nah apa jawab Imam Ghazali? Pak Lam an-nazalika la yadurru kan. Kata Imam Ghazali itu enggak apa-apa. Boleh Bang Amin gitu. Jangan sembahyang aja ngaji aja makannya yang enggak enak. Gitu. Nah Mas. Iya. Makan juga yang enak gitu. Jadi kan enak duduknya enak. Hah? Memang bakal. Nah iya, duduknya enak, jalan enak jadinya. Nah kalau makannya nggak enak, Mas. Hah? Apa? Duitnya kagak mau yang Itu lain cerita. Duitnya kagak ya, makan yang enak duitnya kagak. Yang semampunya dah. Oh itu mampunya. Iya, tapi kalau makan sate, makan rendang itu jadi agak. Iya. Yang ada cukup tahu. Iya. Tahu aja dah rendang. Ya, tuh ya. Nah itu boleh kan tuh Imam Ghazali kalau saya dilapar saya makan yang enak. Nah jawab Imam Ghazali, alam an-nadzalika la yaduruka, itu nggak jadi. Ya, darurat itu bagi kamu, artinya nggak keluar dari batas kezuhudan. Iza lam yakun qasduka atalazzuza, ya, apabila niat kamu itu buat bersenang-senang, nggak niat itu bukan. Ya, makan maksudnya supaya buat apa tuh? Ya, nguatin diri, ya kan gitu, ya kuatin diri itu untuk ibadah gitu. Kalau niat kita itu nggak apa-apa, kecuali kalau kita makan untuk bersenang-senang, niatnya wah ya supaya kena puas gitu. Nah kalau kita niatnya tuh buat apa ya, buat jadi senang tuh buat badan kita, nah itu nggak apa-apa kata Imam Ghazali itu ya. Alhamdulillah. Fa'inna saribalma ya saribalma ilbalida ya qad yatalazzu syarab ya wa yadri'u hasiluhu ila zawali alamil atas. Karena sesungguhnya orang yang minum air dingin gitu ya, minum es tuh ya, es buah ya gitu ya, diminum tuh gitu, maka dia stalizu syarab
ya sungguhnya menjadi bawa ya kesenangan tuh dalam minum itu kan. Kita minum gitu. Nah kalau minum air dinginnya doang kan enggak, ya enggak enak. Iya, gitu air dinginnya, ya gitu. Nah campurin dah tuh, ya gitu. Sok buat, gitu, ya enak tuh minum gitu ya. Es buah tuh campur, enak gitu katanya kan gitu, ya. Nah, itu katanya orang yang minum air yang barid itu pada yastalizu sarok gaya jiu hasiluhu, dia minum tuh minuman tersebut, dia berlezat-lezat tuh, artinya dia senang tuh minum-minum tersebut dan kembali hasilnya itu untuk menghilangin alamul atosi, yaitu rasa haus. Kan hausnya jadi hilang kan? Ya, kita minum satu yang enak apa gitu, ya begitu kita minum kan hilang tuh, ya rasa haus enak gitu, ya, nah gitu, ya, nah kembali lagi dah tuh untuk ibadah kan semangat lagi, gitu, ya, gitu, ya, nggak apa-apa asal niat itu bukan buat senang-senang, gitu, niatnya buat nyegerin. Jadi segar badan kita gitu ya, kita makan yang enak badan kita jadi segar gitu tuh ya, nggak apa-apa itu termasuk orang yang zuhud gitu ya. Banyak orang zuhud tuh makannya yang nggak enak aja gitu tuh ya, ya nyawa kami kan punya duit ya, di segar nggak punya duit. Kalau dia dia udah minum aja air dingin aja udah, ya air kulkas gitu, gitu ya, tuh ya nggak apa-apa tuh gitu ya soal tuh ya, nah gitu ya diu hasilku dila zawali alamil atas, karena itu ya kesenangan minum air tersebut itu menghilangkan rasa hausnya itu. Waman yakni hajatahu qadistariha ya bidzalika, siapa orang yang memenuhi hajatnya, ya hajatnya itu perut minum enak itu, sungguhnya tuh siastari bidzalika, dia pasti bakal merasakan senang, istirahat tuh senang gitu ya. Kita penuhin tuh hajat kita tadi, perut kita pengen makan apaan, ya mulut kita ya pengen minum apaan. Nah, sekarang kita penuhin tuh hajat itu. Nah, itu kan badan kita jadi apa? Senang. Iya, istirahat enak, senang gitu. Nah, ya, nggak termasuk daripada keluar daripada kezuhudan, enggak. Tetap tuh orang zuhud gitu ya. Nah, ya saya tarik pujarga. Walakin ya gitu ya, walakin layakunu zalika maksudan indahu ya, wa matuban berpasti akan, tetapi ya jangan tuh niatnya itu waktu makan tuh yang enak-enak, minum yang enak-enak itu jangan ada niat kita di situ ya, buat minum makan yang enak-enak tuh, dan juga jangan menjadi tuntutan daripada niat kita. Ya niatnya nih gua supaya enaknya. Nah berarti niat kita tuh untuk nyegerin ya, supaya kuat badan kita. Mari kan supaya badan kita kuat dalam ibadah pada Allah tuh sepanjang waktu, nggak lupa sama Allah, itu kan mesti ada taqawiyah, ada sesuatu yang nguatin. Nah kalau nggak ada yang nguatin, itu nggak jadi kuat gitu ya. Ya dalam haji itu Allah bilang watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa, ya berbekallah kamu, sungguhnya ya yang paling ya gitu, fa inna khairaz zadid taqwa, sepaling bagusnya bekal itu adalah sesuatu yang menguatkan. Itu tuh ayat itu tuh takwiyah tuh ya, takwa bukannya takwa iman. Mana orang pergi haji udah pasti dia takwa kan imannya kan gitu ya. Nah yang disuruh sama Allah tuh takwiyah ini makanannya. Jadi yang wajib itu yang menjadi kuatin kan kita dalam apalagi dalam haji kan kerjaan tuh badannya semua kan, tawaf, sa'i, ya lontar tuh mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, nah terus di wukuf di Arafah, itu kan semua kerjaan semua
ya kan gitu ya. Nah kalau sekarang sih kita udah banyak kan sih enak udah ya, kenapa di harapan makanan disediain udah kan gitu ya. Kalau dulu kan zaman dulu tuh kagak ada bawaan diri ya, mau makan apa nyari diri kan gitu ya, susah. Nah sekarang sih tinggal ya makan gitu ya, sudah disediain gitu ya. Takawiyah di sini Allah dulu tuh bukannya takwa jalanin perintah jauhin larangan. Udah pasti kalau orang yang haji itu udah tujuan udah utama kan gitu. Nahnya Allah sebut khairul jadi takwa itu takawiyah yang buat bikin jadi kita buat. Nah itulah makanan apa semua ya kita sediain makanan ya. Orang dulu bawa sahara gede-gede kan gitu ya, kalau nasi kering dibawa ya kan gitu, supaya buat apa jangan sampai kekurangan makan ya, makan di sono kan gitu ya. Nah sekarang kagak dah gitu ya, kantongin aja dah ya, kartu apa tuh ya, kartu lembar gitu kantongin aja dah gitu ya, gitu ya, malang gitu ya. Jadi gitu nih kalau di semua ya sama juga kita ibadat tuh ya, dari pagi sampai sore kita untuk ibadat begitu. Nah perlu gitu ya, nggak bisa tuh kita ya, nah udah dah ya, nggak makan nggak apa ya, nggak punya kekuatan gitu ya. Nah rasain aja dah kalau lagi puasa kan gimana ya, kalau masih pagi begini kita masih bisa semangat. Kalau udah ada orang ke Solo Ya. gitu ya, kalau ada orang ke Solo ya, apalagi zaman dulu kita puasa tuh jam 9-annya juga kan ya, nungguin lama banget ya, bolak balik juga, perutnya udah disiapin air tiduran di kolam nungguin nah gitu ya. Jangan dulu kok sekarang sih enggak ada. Kenapa ya, takawiyah aja udah banyak, makanannya udah itu ya lain. Kalau dulu kan 1 telur bagi 5 dulu, kalau sekarang seorang 5 ya. Kalau dulu kan telur paling dikit bagi 4 nah kan nasinya sepiring. Kalau sekarang ya Indomie 1 telurnya 3 ya, ini juga kuat udah gitu ya. Ayam 1 namanya sendiri ya. Oh, dulu kepetnya 2 anak tuh. Nah itulah ya, jadi perlu tuh kayaknya di sini ya, jangan sampai salah pengertian di dalam kita membahas masalah apa tuh zuhud begitu ya. Jadi Imam Ghazali ya, nah mengumpamakan seperti itu, karena badan kita ini, diri kita ini laksana ya kendaraan ya, yang perlu dikasih ya, nah minum, kasih makan gitu ya, kita ya tali bijalika. Walakin ya kudu dalika maksudan indahu watluban berarti para yakunul qalbu munsarifan ilaihi. Kalau nggak ada tujuan kita tuh untuk talazuz makan tersebut, itu hati kita tuh nggak berpaling ya daripada niat untuk ya syukur untuk sibuk kepada Allah itu. Kalau nggak ada niat ya, nah beda kalau kita niat untuk makan tuh ya, tujuan kita yang enak-enak gitu ya. Nah ya gitu, para yakunu kalau misalnya nilai fal insanu qad yastaribu fi qiyamil lail yatasannamu yatanassamul asar wasau ya gitu ya, wasautil adyar gitu ya. Nah sesungguhnya orang yang ya istirahat dia itu dari bangun malam ya, dia qiyamul lail tuh, nah menjelang subuh, nah itu dia istirahat. Ngapain tuh? Ya tanah samul ashar ya, menghisap angin segar ya. Biasa itu kan gitu, kalau orang-orang yang ahli qiyamul lail tuh mengenai dari apa tuh, dari isya tuh di badan. Nah begitu dekat subuh, nah itu di sana ada ya nafaqatul ilahiyah disebutnya itu, angin segar ya, nah yang Allah kirimin tuh ya. Nah aja tuh orang-orang yang seperti itu dia keluar tuh, duduk di tempat terbuka gitu. Untuk tujuannya apa? Supaya ngirup udara segar. Kan kalau kita ngirup udara segar pagi-pagi kan badan kita jadi apa tuh? Sehat. Ya, kalau ada gitu, alokasi tuh, ya kita pagi-pagi tuh, ya gitu. Ya kalau kita bangun tuh disunatin kita apa tuh keluar, gitu bangun tuh. Nah sekali kita baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nah itu ya kita keluar sono. Maksudnya supaya apa tuh? Masuk tuh kalau kita yang mau tidur.
Nah kalau orang-orang yang begitu emang tidak tidur malam, nah dia capek, habis itu dah, nah dia menunggu menjelang subuh, nah itu dikeluar lah, ya gitu ya, karena ngadepin angin segar tuh, yang Allah kasih kan kalau pagi-pagi angin masih bagus tuh, ya, sudah sehat, udara gitu, tuh ya, tuh ya, bisa udara segar. Atau juga dia menghibur dirinya tuh ya dengan apa tuh ya, karena ya keletihannya di dalam ibadah, yaitu wasautil adjar, yaitu dengan dengerin suara burung ya, suara burung gitu ya, kicauan burung tuh, burung kan udah ya, kalau udah dekat subuh kan udah ramai tuh ya, udah ramai kan ayam gitu, udah kokong ayam jago udah ya keluyup. Nah burung kan udah bunyi tuh cicak-cicak gitu kan, nah ya dengerin itu kan satu hiburan ya buat dia tuh yang tadinya dirinya tuh capek ya ibadah atau berzikir, nah dikeluar tuh ya, itu buat orang-orang yang terakhir tuh gitu ya, dia istirahat tuh ya, yang itu dengan ya mengisap angin segar dan suara burung tuh. Walakin idza lam yaksud talaba maudhi'i li hadzal istirahat, akan tetapi dengan niat janganlah dia sengaja mencari tempatnya buat istirahat ini gitu ya, jangan ya, seperti yang penting tuh kita dapetin di mana aja dah tuh ya, jangan khususin ya sana sini gitu ya, nah lagi ya gitu, maudhi'u li hadzal istirahat. Pama yusibuhu min dzalika bi ghairi qasdin la yaduruhu, apa yang dia dapetin ya sesuatu itu angin segar atau suara burung tuh yang menghibur itu bi ghairi qasdin, tidak ada niat betul, la yaduruhu, itu enggak jadi daruratin, artinya enggak jadi ya ngilangin ya kedudukan dia sebagai orang yang zuhud gitu ya. Kan kita katakan orang zuhud tuh duduk kayak di kurungan burung gitu, karena dia capek kan, dia capek, habis apa tuh, habis baca Quran, habis zikir, kan perlu adanya apa tuh, refreshing ya, kesegaran badan, ini perlu tuh jadi jangan sampai kita jaga dapatin lala rohani gitu ya, nah lala rohani itu bahaya gitu, orangnya kalau rohani itu dipaksain aja dia untuk zikir capek, paksain nggak istirahat, apalagi yang nggak makan nggak apa, itu orangnya jadi stres kan gitu, itu karena gitu, ya kan gitu dia terus jadi stres tuh, dizikir stres jadinya, nah karena apa dipaksain, kan orang kalau yang banyak zikir yang begitu tuh, banyak menyebut asma Allah, panas, itu ya jiwanya itu panas. Hampir lagi disertai dengan apa tuh ya, dengan apa tuh nggak makan, nggak tidur, itu cepat gitu ya. Nah kalau dia tuh nggak terus begitu, nah masuk tuh ya gitu ya, bisikan-bisikan setan gitu ya. Nah sudah bisikan setan tuh dia gitu, nah akhirnya itu hanya dikata ngajuk, stres gitu ya, karena tuh dibisikkan setan begini, nanti keluar tuh akhirnya digomong apa yang dikatakan setan dalam hati gitu, ngomongnya lah nanti jadi stres gitu. Kenapa? Terlalu capek ya. Jadi kalau kita tuh udah merasa lelah rohani gitu ya, merasa capek nih, berhenti dulu ya, jangan terusin gitu ya, berhenti dulu, istirahat ya, duduk dulu istirahat, baru lagi gitu, jangan diterusin paksain nih gitu ya, nggak boleh gitu ya. Nah ya jadi dulu tuh istirahat tuh, hanya ya di dalam kitab ya Hikam itu dikatakan kalau kita tuh di hati kita males tuh untuk ya berdoa ya, doa kalau masih malas mau berdoa gitu, itu malas segan doa. Tapi kalau kita merasa lagi senang tuh berdoa, berhenti gitu ya, gitu ya, itu jadi apa tuh, jadi waktu itu dia lawanan gitu. Tapi kalau kita lagi malas berdoa kan, jadi kalau kita terusin jadi apa, jadi terus-terusan ya, paksain doa apa semua. Nah ya, nah tapi begitu lagi keasikan tuh ulang gini berhenti gitu ya, supaya jadi jangan ya kelemahan gitu ya.
Nah, itu ya. Jadi perlu tuh gitu ya. Kata Imam Ghazali itu layak dulu gitu, asal jangan ada niat ya gitu ya. Walakin idza lam yaqsid talab mauliin li hadhil istirahat fama yujibuhu min dzalika bi ghairi qasdin fala yadurru ya. Apa yang kita dapatin tanpa ada niat itu enggak jadi darurat ya, artinya enggak jadi merusak ya kedudukan. Walaqad kana fil ghaibina, sungguhnya ada perkataan. Nah, ini orang dia dikatanya nih orang yang beda ya. Sungguhnya ada nih perkataan al-ghaibin, orang-orang yang benar khauf pada Allah tinggi itu. Man talaba maudi an la yusibuhu fihi nasimul ashar kifatan minal istirahati bihi wa unsil qalbi bima'ahu fayakunu fihi unsun bid dunya wa nuqsanun bil unsi billahi bi qadri wudu'il unsi bi ghairillahi ta'ala. Gitu. Sungguhnya ada dari kalangan orang-orang yang khaifin ya, yang khaufnya tinggi pada Allah. Itu dia bilang mantola bawang dian, siapa yang cari tempat la yusibuhu bihi nasamul ashar, di tempat itu dia nggak dapetin tuh ya angin segar gitu ya. Nah, kifatan minal istirahati bihi, karena takut dia ya, karena buat bersenang-senang, wa unsil qalbi, dan untuk menyenangin hati ma'ahu bersama ya angin segar tadi. Bayakunu fihi unsur dunia, maka jadilah orang itu termasuk yang senang terhadap dunia. Wa nuqsanun fil unsi billah, yaitu dia kurang ya rasa senangnya kepada Allah. Itu kata dia tuh ya, kata orang-orang yang benar-benar tinggi khaufnya. Jadi kalau kita jalan keluar nih, jalan cari tempat nyawa kirinya buat kita dapetin angin segar gitu, kita duduk di situ ya, dapetin angin segar, itu bagi dia tuh bilang ya, itu berarti ya dia itu lagi bersenang-senang terhadap dunia, berarti kurang dia ya bersenang-senang kepada Allah. Itu bagi dia. Jadi Imam Ghazali enggak kan? Yang salah ini orang yang tinggi ya khaufnya pada Allah begitu. Jadi nggak mau sama sekali itu buat ngilangin kesenangan. Itu yang Allah kata azhabtum thayyibatikum fil hayatid dunya gitu ya. Dalam Quran tuh bilang azhabtum thayyibatikum, kamu lah yang ilangin kesenangan kamu tuh ya di akhirat, karena kamu udah bersenang-senang di dunia. Itu buat dia tuh ya, buat dia tuh obat. Jadi di dunia tuh rasa senang apa itu obat dia. Kenapa? Takut jadi kurang ya gitu. Yang dia harapin tuh di akhirat nanti kesenangan akhirat jadi kurang ya. Jadi dia orang-orang yang seperti itu obat ya, cari tuh ya buat hibur ya, nyenangin dirinya ya, buat ngurangin untuk ya sibuk pada Allah itu. Nah itu buat kelas dia ya. Nah tapi setelah kita tadi tuh Imam Ghazali bilang nggak apa-apa kalau memang sekiranya itu sebagai ya wasilah ya, sebagai kendaraan gitu ya, supaya semangat lagi ya. Kita bawa mobil juga engkau pakai istirahat, jadi gimana? Kan perlu diistirahatin juga kan. Jadi dulu udah berhenti di area kan gitu, berhenti istirahat ya, nggak ada bensinnya, diisiin bensinnya kan. Nah ini begitu kita udah selesai itu kan enak ya, kita ngopi, kita minum es ngapa enak. Nah kalau jalan lagi enak kan? Enak doang kopi tancap aja gitu ya, kita juga capek ya, kendaraan yang kita pakai juga jadi apa? Jadi rusak kan ya, capek juga dia perlu tuh. Imam Ghazali bilang gitu ya gitu. Nah ini kalau kalangan orang yang khaifin nggak bisa, itu berarti lu senang-senang di dunia gitu ya. Nah itu kelas dia jadinya gitu ya. Tuh ya kalangan khaifin tuh gitu ya. Bilang itu termasuk orang yang unsun di dunia wa nuqsanun fil unsi billah, berarti dia kurang ya gitu ya, hiburannya kepada Allah bikut diukur il unsi bi ghairillah. Jadi kurangnya dia tuh ya merasa itu bagaimana terjadinya dia itu merasa senang tanpa Allah, bukan kepada Allah. Kalau kita senang bukan kepada Allah, berarti kita kepada Allah kurang gitu ya. Nah itu ya. Walidzalika kana Daud at-Ta'i
lahu jubun, dan oleh karena ini katanya daun atau itu dia punya jubun, ya maksubun fihi, yaitu punya jubun tuh kantong kantong air gitu ya. Nah yang terbuka fihi ma'uhu, ya gitu ya, itu ada air di dalam kantong itu. Maka nalayat wa'uhu minasamsi, dia tuh air itu ya, kantong air itu nggak dipindahin tuh kepanasan tuh, kejemur panasan gitu ya, jemur. Nah waya serabul ma'ul har, dan diminum tuh airnya panas-panas ya, bekas kena sinar matahari gitu ya. Jadi bukannya diminum air dingin, tapi air panas yang sinar matahari itu katanya. Wayakulu, dan dia bilang nih, Daud atau bilang, man wajada ladzatal ma'il barida ya syaqqa alaihi mubarakatud dunya. Kata dia nih, kata Daud, siapa orang yang mendapati kelezatan air yang dingin, ya kita rasain nih enak, lezat minum air es gitu ya, dingin. Syaqqa alaihi mubarakatid dunya, sulit tak buat orang itu untuk ninggalin dunia, kata dia. Itu ya. Nah, Rasulullah juga dalam hadisnya suka kepada ma'ul barid, halawal barid ya, minum air ya dingin yang manis itu ya. Itu air es ya, dikasih sirup kan manis tuh, atau dikasih madu kan gitu ya, itu Rasulullah senang gitu. Nah ini kata Daud atau itu orang yang merasakan tuh kelezatan tuh air yang dingin, susah bagi dia tuh untuk ninggalin dunia katanya ya, karena merasa senang gitu. Ini kata dia, fahadihi muhawitul muqtatina gitu. Inilah orang yang benar-benar muhawib, yang benar-benar tinggi takutnya itu muqtatina, yang sangat ikhtiar ya, sangat hati-hati gitu ya. Nah ya, ikhtiar walhadmi, dan juga keras fi jami idzalikal ikhtiar ya, pada seluruh kehati-hatiannya gitu ya. Jadi orang yang macam gini nggak bisa diganggu dah gitu ya. Nah, fa innahu wa in kana ya gitu safian limun amuddatuhu qaribatun. Nah, maka sesungguhnya dikata wa in kana safian tuh, kalau sekiranya itu emang menyenangkan, amuddatuhu qaribatun, karena kesenangan yang ada di dunia sebentar gitu kata dia. Nah, karena kalau kita minum tuh air dingin kan enak, nah gitu, itu kan dia kan enaknya cuma sebentar kata dia tuh si Daud atau itu gitu ya. Paman Daud kan itu wal ihtima muddatan yasiran, menjaga diri ya dari masa yang sedikit itu, litana umi alat takwidi, untuk bersenang-senang pada masa yang lama itu, la yaskulu ya ala ahli makrifati, itu enggak berat buat orang-orang makrifat kepada Allah ya. Jadi kalau kita tuh ya hidup di dunia kita susah ngapa gitu, itu cuma sebentar tuh buat orang-orang yang makrifat, yang pada Allah tinggi gitu ya. Buat dia tuh kan kita hidup di dunia sebentar, nah ngapa kita kerjain yang sebentar ya, makanya kita bakal dapetin ya kesenangan yang selama-lamanya tuh loh ya. Ngapa yang sebentar kita kerjain ya, itu bakal kejar tuh yang suruh yang bakal hidup senang selama-lamanya. Itu buat dia gitu, ya. Itu orang-orang yang tinggi ya, makrifatnya pada Allah tuh ya. Nah begitulah dia. Jadi dia hidup di dunia tuh ya enggak apa ya, enggak senang, enggak apa, karena dia harapannya di surga nanti gitu ya. Dia dikata tuh ihtimak ya, artinya kita jaga diri kita pada masa yang sedikit untuk senang-senang yang lama, layas kulu itu nggak bakal jadi berat katanya kita. Layas dulu ala ahlil makrifah al-qahiri nari al-fujihim, buat orang-orang yang makrifat, yang dapat menguasai dirinya ya, li'an fujihim
ya bisiasati syar'il muqtasimina, yaitu dengan cara siasat syara al muqtasimina bi urwatil yakini, yang mereka itu ya berpegang teguh dengan ya agama ya yang yakin tuh tali keyakinan bi mahratin mudadati, untuk ya mengetahui lawanan-lawanannya alati baina dunya wa din, yaitu antara dunia dan agama gitu. Itu buat orang-orang yang seperti itu ya. Jadi dia berusaha tuh ya yakin ya susah apa karena bakal dapetin kesenangan yang abadi yang lama gitu. Inilah ya itu buat dia. Nah kalau kita tadi nggak apa-apa gitu, kayak Imam Ghazali nggak ngilangin keluhuran kita, karena badan kita ini laksana kendaraan ya, perlu dikasih istirahat, perlu dikasih makan, perlu dikasih minum kan gitu ya. Nah itu ya, jadi supaya kita bisa lanjutin perjalanan kita tuh ya menuju yang kita tuju tuh gitu ya. Bayanul tafsilin